Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Saya doakan sebetulnya semua sekarang dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sepertinya bau-bau kebebasan ini untuk 7 terpidana ini mulai tercium ini ya. Setelah kemarin ada hal yang menarik tidak pernah mungkin kita saksikan ketika yang memimpin sidang pada saat itu memberikan kesempatan Dede untuk meminta maaf tuh sama terdakwa. Jadi timbul pertanyaan juga sebetulnya ini ada apa? Dan ini dikasih bocoran sedikit nih dalam salah satu acara diskusi ya yang menarik untuk kita saksikan. Coba kita sedikit menyimak ya diskusi ini untuk bisa mencium bau-bau kebebasan untuk 7 terpidana ini. Jadi gimana video selengkapnya sebetulnya? Ini dia. Ya, saya mungkin ingat ada momen haru ya di mana majelis hakim memberikan ruang dan kesempatan kepada 2 saksi kunci ya, Dede dan Liga Akbar yang mencabut keterangan mereka yang sempat memberatkan para terpidana ini sehingga mereka harus menjalani hukuman penjara. Kesempatan untuk meminta maaf kepada 6 terpidana. Bagaimana Anda melihat apakah ini hal yang lumrah terjadi dalam persidangan? Kalau hakim sudah sampai seperti itu sikapnya, saya menangkap bahwa ini hakim sudah melihat bahwa ini kesaksian mereka yang menyebabkan terpidana terzalimi. Ya udah minta maaf kamu udah memberikan keterangan palsu dulunya. Jadi hakim sudah sampai ke kesimpulan itu. Kalau enggak ngapain hakim berinisiatif, hei saksi minta maaf loh kepada 6 terpidana. Betul. Ngapain dia ngomong begitu? Berarti hakim sudah yakin ini Bang Jutek juga senyum-senyum ya. Gara-gara keterangan palsu kalian dulu di persidangan semula. Minta maaf tuh katanya. Ya, kalau enggak untuk apa dia suruh minta maaf? Dan kalau saya melihat ini, kalau saya jadi Pak Jutek ini sudah senyum-senyum kepuasan. Iya. Jadi begitu ya, itu momen yang menarik sebenarnya. Saya juga sempat berpikir seperti itu gitu. Kok ada gitu kan memang dikasih sesi untuk minta maaf gitu antara Dede sama yang terpidana gitu kan. Yang jadi tapi kita bukan siapa-siapa sebetulnya untuk bisa memberikan komentar jangan-jangan ini akan bebas begitu kan. Tapi kita harapkan sebetulnya dari apa yang sudah kita saksikan sekarang, dari semua kesaksian yang hadirkan, ini akan memberikan apa yang kita harapkan dan apa yang terpidana harapkan sekarang sebetulnya untuk kebebasan gitu kan. Hal yang luar biasa ketika itu terjadi nantinya bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia di negara yang kita tercinta ini bisa kita saksikan tuh ya. Tapi anehnya sebetulnya dalam sesi yang debat yang lain juga ini salah satu juga yang masih ngeyel juga begitu kan. yang sangat gemes untuk kita saksikan sebetulnya videonya. Jadi gimana diskusi. Jangan menebak dulu sebelum Anda menonton ya. Ini dia videonya. Polri fungsinya ancang-ancang ini. Kalau saya ya, perkiraan mungkin PK akan diterima. Oh. Perkiraan saya gitu ya. Meskipun baru berdasarkan Iya, saya lebih baik, saya lebih senang kalau PK-nya diterima. Kenapa? Karena apa itu? Polisi bisa melakukan pembuktian ulang yang lengkap bahwa ini kasusnya ini kecelakaan lalu lintas atau pembunuhan. Menarik. Sampai sekarang kan netizen, media itu sudah mencap bahwa ini yang benar adalah yang ini kan gitu kan. Nah seandainya kemudian PK itu ditolak, waduh nanti polisi akan dikutuk sama media ini. Tapi kalau PK ini diterima, itu maka kan otomatis akan melakukan penyidikan ulang, disajikan bukti-bukti yang baru, apa yang ini disampaikan sekarang ini menjadi bukti di PK, novum di PK, itu nanti akan muncul kembali di dalam suatu persidangan yang baru. Sama-sama kuat nanti antara yang dulu diajukan oleh Polri yang dulu dengan yang ini, dan bisa di cross check. Kalau itu terjadi sebetulnya itu merupakan sesuatu yang sangat menarik menurut saya. Kenapa? Kalau dulu kan tidak ada tuh saksi-saksi yang berani berbicara pada saat terjadi rekonstruksi mungkin ya yang terjadi di situ gitu kan. Tapi sekarang kalau terjadi misalnya PK diterima dan sekarang sudah diterima, dan kalau seandainya dilakukan adegan-adegan per adegan itu lagi di situ gitu kan untuk rekonstruksinya ya, mohon maaf ya kalau saya salah ya. Itu akan menjadi sesuatu yang menarik. Sekarang dengan begitu lengkapnya saksi yang ada di situ, yang melihat, yang menyaksikan, yang memfoto, yang melihat dia zigzag atau sebagainya, banyak sekali. Nah ini akan menjadi sesuatu yang menarik menurut saya gitu kan. Jadi seperti bapaknya bilang tadi, siapa yang akan memberikan fakta yang sebenarnya begitu ya.
dari jam sekian kita ikuti misalnya jalur atau alur yang ada di BAP-nya si Ono gitu kan, bahwa jam segini bertemu dengan siapa, kemana akan balik juga kan. Di situ kan nanti diceritakan juga, dihadirkan juga saksi dari pihak si yang 7 ini gitu kan. Ada si Liga Akbar di situ, ada Dede, ada Widya, ada Mega di situ kan. Pada jam segini itu hal yang menarik. Tapi kayaknya tidak akan berani. Apakah Anda berani? Saya rasa tidak akan berani gitu kan. Ini juga sementon ya, selalu juga saya tertarik dengan pernyataan-pernyataan Pak Oto juga ya. Yang dimana Pak Oto juga di video saya sebelumnya juga saya sampaikan bahwa sekelas Pak Oto saja ini heran dengan apa yang terjadi gitu. Lah apalagi kita gitu. Dan yang paling penting kita lihat betapa penyiksaan itu sangat kejam. Balsam disuruh masukkan kepada alat kelaminnya. Kan? Mata distrom, tangan diinjak dengan kursi gitu, ya didudukin gitu, luar minum air kencing. Ini negara kita, ini negara apa kalau sampai bisa itu kita biarkan? Jadi makan, dibuang makanan di lantai, disuruh makan pakai mulut sendiri. Nah ini kan sangat menyedihkan, ya kan? Sangat menyedihkan sekali. Saya tidak kebayang di negara hukum kita ini bisa terjadi seperti itu. Nah ini kewajiban kita bersama harus membersihkan hal-hal seperti ini. Karena citra kepolisian kan menjadi buruk kalau ini kita biarkan. Nah oleh karena itu, selain tujuan kami adalah menegakkan keadilan bagi para pemohon PK ini, kami juga mempunyai beban, keinginan agar pemerintah, penegak hukum bisa membersihkan penyiksaan seperti dari Indonesia. Gak boleh lagi terjadi hal itu. Keren. Seperti di zaman kita, zaman tidak merdeka saja gitu. Ya. Baik, Pak Oto mungkin. Jadi begitu semeton ya. Dan kita harapkan juga ini sebagai salah satu ajang ya untuk bagaimana kita membenah diri gitu kan dari apa yang ketidakpatutan lah untuk diterima gitu ya. Kalau memang di situ mungkin ada hal-hal yang sifatnya urgensi untuk melakukan itu mungkin bisa, tapi dalam hal seperti ini ada batas-batasannya lah. Tidak seperti itu gitu kan, disuruh minum air inilah orang, dibalsem lah kayak dikasih makan kayak apalah begitu kan. Janganlah seperti itu ya. Mudah-mudahan tidak akan terjadi lagi hal seperti itu. Walaupun memang kan lengkap juga tuh tim-timnya, biasanya kan yang interogasi itu kan lengkap tuh, ada yang bagian psikisnya, ada yang bagian membaca tubuhnya, membaca roto, kan lengkap itu, sehingga tidak ada celah lah untuk bisa aparat kita sekarang dibohongi gitu dengan begitu yang dimiliki peralatan canggih yang luar biasa begitu ya. Janganlah pakai cara-cara purba gitu kan, sehingga mohon maaf menyiksa orang dengan mendapatkan keterangan dengan penyiksaan begitu. Jangan seperti itu ya. Tuh. Siap banget. Siap tempur dia. Udah siap tempur. Bro. Jadi buat kawan-kawan nih kalau yang nggak tahu ya, ternyata Bang Kili-Kili, Bang Tony gitu ya, pengacara-pengacaranya lain itu selalu memperhatikan komal kita saat diskusi gitu. Yang pertama tuh. Ya. Jadi ini melihat untuk kesehatan, ini ada perbaikan terhadap rasa yang mulai ini. Ya itu. Lebih penting daripada itu. Jadi emang ada. Nah itu ya, terus mengawal gitu kan. Mungkin ada sesuatu yang perlu mendapat sokongan, pas disokong mungkin seperti itu ya. Karena kita tahu sendiri memang banyak orang yang ikut, yang mencintai keadilan, yang memperjuangkan keadilan, yang ikut juga bersuara dalam kasus ini. Itu lengkapnya ya dari semua pihak. Ini menjadi sesuatu yang luar biasa yang kita saksikan dan yang kita bisa saksikan di tahun ini begitu ya. Ini juga semeton ya, hal yang menarik juga yang terjadi ketika memang demo lah di luar ya, di luar persidangan kemarin untuk bagaimana agar kasus ini cepat selesai lah begitu kan. Menarik itu juga untuk kita saksikan. Ini dia. Tuh, keren ya.
Nah begitu ya sebetulnya, ini menarik ya. Ada-ada saja ya. Dan ini juga sebetulnya waktu memang kita kembali ke persidangan menyaksikan Dede ya, yang katanya sih kemarin itu tidak pernah diambil sumpahnya begitu kan. Kita saksikan ini dia. Jadi yang mulia mohon dicatat bahwa sumpah ini pada pukul 12, sedangkan BAP-nya dilakukan pada pukul 9.30. Berdasarkan ketentuan, pengambilan sumpah itu dilakukan sebelum diambil keterangan. Ya. Banyak sekali sebenarnya kejanggalan-kejanggalan yang terjadi. Hal kecil saja itu kan disumpah itu ya. Pada saat sumpah itu terjadi gitu ya. Dan ini mungkin dan saya yakin juga dan saya percaya bahwa hakim sebenarnya sudah mempunyai kesimpulan tersendiri lah ya, bagaimana sebenarnya kronologis dan apa yang akan diambil nanti, keputusan apa yang diambil dalam menyelesaikan kasus ini. Tapi sebagai video terakhir sebetulnya ini juga salah satu pengacara yang vokal juga kemarin dalam mengawal kasus ini. Ini dia yang katanya sih CCTV harus segera dibuka. Apakah kurang pihak? Kenapa Polda Jabar tidak digugat dan sebagainya? Sebenarnya kami nggak perlu gugat, itu kewajiban kalian buka. Jadi jangan nanya-nanya ibaratnya legal standing, jangan nanya ibaratnya kenapa Polda Jabar nggak digugat. Masa kami perlu gugat? Seharusnya malu dong. Masa orang mau buka barang yang harusnya ya dimiliki kewajiban oleh kalian buka, terus kalian nggak buka sampai orang melakukan gugatan. Kalau saya malu. Kalau saya anak saya nih minta uang sama saya sampai nangis-nangis, malu saya. Karena apa? Saya orang tuanya wajib saya kasih makan anak saya. Simpel aja. Kalau sampai anak-anak nangis, sampai apa kakinya tuh apa anak-anak guling-guling Pak. Apa namanya merengek-rengek minta uang, yang malu itu orang tuanya. Masa anak-anak merengek minta uang sama orang tuanya sampai nangis-nangis? Sama seperti gitulah. Sekarang jangan bicara masalah legal standing, jangan bicara pihak dan sebagainya. Orang kewajiban kalian kok buka aja. Nah itu untuk yang punya malu Bapak. Tapi kan yang itu tuh kayaknya sih nggak punya malu begitu. Sepertinya sih begitu ya. Tapi intinya sebetulnya dibuka atau tidaknya dibuka sekarang yang menjadi bukti di situ ya, di CCTV itu ya. Ini cukuplah dengan keterangan-keterangan saksi yang dihadirkan sekarang gitu. Ya, lengkap, tegas, lugas dan komplit lah begitu ya yang kita dengar sekarang. Tapi tidak sebetulnya kita akan terus kawal kasus ini sehingga 78 orang itu akan dibebaskan ya dan mendapatkan kebebasan yang sebebasnya. Semoga juga ini akan menjadi ajang mereka untuk dibersihkan nama baiknya. Akan dibersihkan namanya menjadi nama yang baik gitu kan, akan dikenang bahwa mereka adalah korban dari ketidakadilan gitu kan. Tapi intinya sebetulnya di akhir video selalu saya berpesan untuk jangan cepat termakan hoax, selalu jaga persatuan dan kesatuan serta persaudaraan kita. Dan jangan nakal juga tuh ya, karena sedikit nakal nanti bisa berakibat fatal. Segitu saja video sebetulnya, semoga videonya bisa memberikan informasi terbaru tentang perkembangan kasus Vina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.